Saudara, Sulawesi Utara sebagai daerah yang terus berkembang ini ditandai dengan sejumlah pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Utara. Namun saudara, sejumlah mega proyek yang dibangun di Sulawesi Utara ternyata sampai pada saat ini masih meninggalkan sejumlah catatan bagi masyarakat, sebab beberapa pembangunan mega proyek ataupun infrastruktur di daerah Sulawesi Utara sampai di tahun 2023, contohnya seperti Bendungan Kuil Kaongkoan pada Januari 2023 masih menjadi polemik di tengah masyarakat yang masih mengaku ada yang memiliki lahan tersebut. Nah, tentunya hal seperti ini menghambat proses pengembangan pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Kita akan membahas topik ini saudara selengkapnya dalam Cerdas Pemilih, pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas. Memilih wakil rakyat. Ayo kita pergi memilih yang adil, penuh harap untuk rakyat yang jauh dari penderitaan. Suaramu menentukan masa depan rakyat Indonesia. Pemilu bermartabat, generasi rakyat Indonesia, generasi cerdas memilih. Ayo kita cerdas memilih. Bakenville, dan pada kesempatan kali ini saudara hadir nampak di layar kaca sejumlah narasumber yang akan berbincang dengan topik yang kita pilih pada saat ini, konflik lahan ancam pengembangan wisata yang ada di Sulawesi Utara. Saya perkenalkan narasumber yang berkenan hadir pada saat ini. Yang pertama Ibu Teresia Pinkanua selaku pengusaha. Terima kasih Bu, boleh berkenan hadir di studio TVRI. Ya, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum. Senang bisa hadir pada saat ini di TVRI. Baik, selanjutnya Ibu Jane Arlin selaku Wakil Sekretaris KSPI Perda Sulawesi Utara. Ibu Jane, terima kasih sudah berkenan hadir. Siap berdiskusi malam ini? Siap ya. Baik, selanjutnya di samping kiri saya hadir Bapak Arsenius Hud Kamrin selaku jurnalis senior. Pak Hud, sehat Pak? Sehat. Siap berdiskusi ya? Siap. Dan kami informasikan saudara bahwa akademisi Dr. Valentino Lumowa SSMA baru saja tiba di studio TVRI. Namun sembari dalam persiapan saya akan mulaikan perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Bapak-bapak, Ibu, seperti yang di awal saya sampaikan tadi bahwa berkembangnya daerah Sulawesi Utara, pembangunan mega proyek dan juga sejumlah fasilitas yang menunjang ekonomi dan juga pariwisata ternyata masih menyisakan sejumlah konflik di tengah masyarakat, seperti pembebasan lahan dan lain sebagainya, yang ada sejumlah oknum masyarakat yang mengklaim bahwa itu milik dari masyarakat. Sementara dari pihak pemerintah juga sudah membangun dan bahkan sudah meresmikan infrastruktur yang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Utara. Kalau Pak Hud melihat ini seperti apa? Terima kasih. Memang karena background saya dari jurnalistik, jadi kita mengidentifikasi ada dua kemelut besar yang saat ini kita saksikan. Jadi fakta di lapangannya itu, pertama, konflik pertahanan yang berkaitan dengan legalitas kepemilikan. Yang kedua, itu perizinan. Dan yang paling menonjol di sana adalah klaim kepemilikan oleh masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Antara pengusaha dan pemegang kekuasaan.
Jadi sebenarnya kemelut yang paling meluas di persoalan mega proyek ini adalah saling klaim antar masyarakat, saling klaim antara masyarakat dan pemegang otoritas atau mereka yang berkuasa. Tapi juga di sana ada praktek-praktek yang menurut pengamatan kita bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan ini terlalu mengaktifasi oknum-oknum tertentu untuk melakukan klaim di objek itu. Saya ambil contoh misalnya ketika panitia pembebasan mau melakukan pembebasan objek tanah, tiba-tiba orang lain datang mengaku punya dia dan tanpa membawa alas hak. Itu juga menjadi persoalan. Dan kemudian perkara ini berlanjut di tingkat pengadilan, perjalanan terlalu jauh, dan itulah yang menghambat pembangunan. Baik, saya beralih ke Ibu Pinkan. Kalau dari tanggapan Ibu Pinkan sendiri itu seperti apa di daerah kita Sulawesi Utara terkait dengan topik yang dipilih saat ini? Ya, saya sudah mendengar tadi tentang pembangunan mega-mega proyek yang ada di Sulawesi Utara. Saya rasa itu merupakan satu langkah maju yang luar biasa, di mana pemerintah pusat memberikan begitu banyak perhatian, begitu banyak dana untuk daerah kita memajukan infrastruktur terutama ya. Jadi saya berbicara untuk pembebasan lahan ini, di mana saya pikir harus ada banyak juga pembenahan yang perlu dilakukan. Karena saya telah menelusuri kejadian-kejadian yang proses di mana pembebasan lahan ini telah terjadi. Terdapat juga banyak kasus yang melilit dan masih sampai saat ini belum ditangani, bahkan belum ada perhatian dari pemerintah atau instansi-instansi yang terkait. Jadi harus juga ada koordinasi antar panitia tanah ini, baik itu dari Dinas Perkintan, dari Kanwil BPN, Sulut, dan juga dari APH yang terkait juga dalam kepanitiaan ini, dari Kejaksaan, dari Polda, dan lain sebagainya. Jadi itu mereka harus benar-benar mengkaji apakah tanah yang menjadi objek pembebasan lahan ini benar-benar free dari kasus, dari perkara, atau masih ada berjalan kasusnya di pengadilan. Yang terjadi belum lama ini, ada perkara yang cukup besar, yang sementara berjalan terus sudah terjadi pencairan. Saya ambil contoh itu yang di lokasi Kelurahan Winangun, Kecamatan Malalayang. Bisa dibayangkan 60 miliar pencairan, namun tanah yang dicairkan itu untuk pembebasan lahan MOR atau Manado Outer Ring Road 3 ini masih dalam sengketa. Bahkan 60 M ini cair tidak pada pemilik alas hak yang sah dan terregister di BPN. Bisa bayangkan sendiri. Jadi itu ada konspirasi antara birokrat, antara pemangku kekuasaan dan mafia tanah. Baik, Bu, tahan sampai di situ. Ibu Jane punya tanggapan tersendiri terkait hal ini? Ya, tentunya sudah banyak kita mendengar dari Bapak dan juga Ibu Pinkan. Tetapi yang perlu saya tambahkan di sini, itu semua karena kita adakan pembangunan untuk ke tingkat internasional, tetapi pada akhirnya masyarakat kecil upahnya tidak seperti itu, tidak seperti yang akan kita buat ke tingkat internasional. Upahnya kecil yang diganti ke masyarakat. Dan tentunya ini dari lembaga-lembaga terkait. Harusnya lebih disiplin, lebih tegas lagi, lebih adil, lebih jujur kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa menerima hak-hak mereka. Karena terkadang terjadi timpang tindih
di sertifikat. Jadi akhirnya satu orang mengklaim seperti Bapak bilang, mengklaim dia punya, yang lain juga begitu. Ya. Dan akhirnya seperti itu terjadi konflik di lahan-lahan yang akan dibentuk untuk pariwisata. Saya kira Baik, saya saja. sudah minta tanggapan dari ketiga narasumber, sudah berkenan hadir bersama kami Dr. Valentino Lumowa. Silakan Ner boleh bergabung di studio. Terima kasih, boleh berkenan hadir Ner dalam kesibukan aktivitas setiap hari. Konflik lahan ancam pengembangan wisata di Sulawesi Utara. Ya. 3 narasumber sudah mengungkapkan di awal tadi. Tanggapan Ner seperti apa? Pertama kita letakkan pada konteks yang setepatnya. Kita berbicara tentang sengketa lahan, kemudian dia bisa berkembang menjadi konflik, kemudian dia bisa berkembang menjadi pengadilan pertanahan. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita harus lihat sebenarnya apa yang diperjuangkan di balik itu. Tanah, properti, itu bukan cuma masalah yuridis. Itu adalah hak, ada hak filosofis yang sangat besar di balik itu. John Locke mengatakan itu adalah salah satu hak dasar dari sedemikian banyak hak asasi yang kita punya. Yang pertama adalah hak kehidupan, yang kedua adalah kebebasan yang sehat, dan yang ketiga adalah properti atau hak milik. Nah, itu berarti jika kita berbicara di sini dalam konteks kepemilikan lahan yang sah misalnya, ini bukan cuma masalah yuridis saja. Tidak. Ini masalah memberikan kepada orang secara adil apa yang menjadi haknya. Ini di atas hukum. Ini ada di wilayah filosofi hukum. Kita mau memberikan kepada orang apa yang seharusnya ada bagi dia. Dan kita tahu hak asasi itu adalah hak yang innate, yang ada bersama dengan hak lahirnya. Ketika dia lahir itu ada bersamanya yang tidak bisa dicabut. Dengan demikian, jika kita bicara sampai di sana, kita tahu bahwa apa yang sedang kita bicarakan di sini bukan isu ece-ece. Ini isu serius. Nah, bagi saya, secara yuridis sebenarnya sudah diatur bagaimana proses penanganannya. Permen ATR BPN itu sudah ada, nomor 21 tahun 2000. Itu sudah diatur bagaimana proses penanganannya. Tapi ingat bahwa proses penanganan ini adalah usaha secara formal bagi kita untuk menjaga dan menyediakan apa yang seharusnya ada bagi masyarakat. Tapi jangan pernah lupa amanat konstitusi di balik Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, yakni apa? Kita mau mengambil semua yang menjadi hak kita yang dulu masih kacau dengan masalah penjajahan, kita mau mengambil seluruh hak kita, hak bangsa Indonesia untuk dipergunakan sepenuh-penuhnya demi mencapai tujuan berbangsa kita, yakni bonum commune, kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, seluruh ekses yang terjadi, misalnya mau mafia tanah, mau apa yang kita angkat ini, semuanya adalah ekses yang secara langsung menggerogoti hak asasi manusia. And that's the point. Oke. Pak Hud, tanggapannya Pak seperti apa? Saya kira begini, fakta empiris di lapangan bahwa seteru sengketa konflik itu ada. Dan pemerintah sudah menyiapkan peraturannya, perangkat hukumnya untuk menuntaskan itu. Tapi kenapa bahwa itu berkepanjangan dan tidak tuntas? Karena di sana ada konflik interest di sana. Saya ambil contoh. Saya beberapa waktu yang lalu mencoba mengadvokasi salah satu warga yang mengklaim tanahnya belum dibayar di proyek tol. Saya tanya terus, perintah pengadilan, sudah ada surat dari pengadilan ke ketua panitia, tetapi tiba-tiba aja muncul orang-orang tertentu yang menurut informasi kemudian dipanggil, mengaku punya kamu, punya apa. Nah, ini kan hak asasi orang yang menurut saya memang tidak tidak mendapat prioritas di proyek-proyek nasional ini. Karena itu sebenarnya begini, membangun proyek nasional itu kan ada kewajiban pemerintah untuk menyiapkan asesmennya dulu. Asesmennya apa? Lahannya sudah harus disiapkan. Kalau memang ada konflik, apa yang mau dibentuk di sana? Tim pembebasan lahan, siapa-siapa yang dilibatkan.
selama ini asesmennya tidak jalan. Begitu proyeknya turun, timbul masalah, berkelahi sampai sekarang tidak ada ujungnya. Itu yang terjadi. Termasuk di daerah super prioritas DSP Likupang. Di sana kemelutnya terlalu besar, makanya oleh pemerintah pusat menyimpulkan bahwa ini memang proyek yang memang tidak nampak secara nasional. Karena kita pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi tidak punya asesmen untuk menyambut ini mega proyek nasional. Begitu proyeknya jalan timbul konflik, penyelesaiannya berkepanjangan. Baik, Mer, di awal juga saya sudah sampaikan bahwa sudah disampaikan Pak Hud juga kita mengerucut ke sejumlah mega proyek yang memang saat ini masih meninggalkan sejumlah permasalahan, begitu ada tarik ulur antara pemerintah dan juga masyarakat. Kalau dari Mer melihat ini seperti apa ketika ada mega proyek besar dan juga ada pembebasan lahan agar tidak berkonflik dan bisa selesai, kita bisa menikmati infrastruktur tersebut, itu seperti apa? Mer, tahan, usai jeda berikut ini kita segera kembali, usai jeda. Oke. Pemilu bermartabat, demokrasi rakyat Indonesia, demokrasi cerdas memilih, ayo kita cerdas memilih. Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Dari Untuk 5 tahun. Antara dan persiapkan tuh anak-anak persiapan sarani. Jadi peklar di sana tas cepat-cepat semua. Itu minta maaf, Pak. Bapak, Sorry, Ingat. Kemarin. nanti sorry, pemilu, sorry, pilih sorry. Bapak ini. Membantu. Untuk 5 tahun? Membantu. Suara saya lebih mahal daripada ini. Membantu. Senang ketemu, dengan Brur juga. Aduh, Ingat, ada. nanti Di bawah. pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Kita memilih untuk Indonesia. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan. Agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Indonesia, negeri dengan sejuta pesona. Kebinekaan menghiasi negeri. Indonesia, janji kami padamu untuk mempersatukan negeri melalui tayangan terbaik untuk pewarismu. Selanjutnya, agar semuanya tetap terjaga,
demi masa depan generasi yang lebih baik. ...61 tahun TVRI terus berkarya untuk Indonesia. Demokrasi cerdas memilih, ayo kita cerdas memilih. Baik, terima kasih pemirsa Anda yang baru saja bergabung bersama kami TVRI Sulawesi Utara. Anda menyaksikan Cerdas Memilih, pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas. Saya ke Ner tadi, pertanyaan yang sudah saya ajukan, silakan Ner. Jawabannya ada dua. Yang pertama, jika itu berlanjut kerugian. Yang kedua, harus ada gerakan. Nah, pertama kerugian. Kerugian dalam arti ini, jika seandainya mega proyek itu sudah disiapkan oleh nasional, berarti kan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membuat itu benar-benar clear. Itu yang dilakukan, itu bagian dari kewenangan daerah. Nah, seluruh prosesnya akan berjalan lancar jika clear itu terjadi. Jadi memang benar-benar mau tidak mau demi kemaslahatan banyak orang, kita harus berjalan ke sana, arah kita ke sana. Pemerintah daerah dalam hal ini, baik legislatif maupun eksekutif, kan pemerintah daerah, demikian. Nah, itu harus mengusahakan hal tersebut. Dan bagaimana strateginya? Saya bicara secara normatif dulu. Strateginya, jalur yang pertama adalah tentunya seluruh aparat pemerintah daerah, baik legislatif maupun eksekutif, maupun misalnya Kanwil BPN, maupun misalnya kantor wilayah hukum dan HAM misalnya bisa membantu dalam hal apa? Yang pertama, proses non-litigasi. Berusaha untuk menempatkan para pihak secara benar dan kemudian mulai memproses apa yang sedang terjadi dengan tanah itu. Pertama, substansi tanah. Apakah tanah ini benar kepada siapa milik surat-surat yang ada? Apakah itu benar-benar valid suratnya? Dan kemudian secara subjektif kepada dua pihak yang bertikai atau tiga pihak yang bertikai. Pihak mana yang mengeluarkan benevolence yang paling besar? Pihak mana yang bisa kita percaya? Ner, tapi kalau kita melihat ini lahan kan bukan ukuran yang kecil begitu. Kalau kita melihat jalan lingkar dan beberapa mega proyek lainnya ini memakan wilayah yang cukup luas. Apakah semudah itu bisa dilakukan? Jelas, sangat sulit. Dalam arti memang ini, tapi kan kita berproses dengan waktu. Kita butuh untuk bergerak cepat, tapi pada sisi yang lain kita memang sangat diikat oleh kondisi bahwa ternyata tanah ini yang sedemikian besar dimiliki oleh demikian banyak orang. Sehingga menurut saya hak asasi manusia tidak akan pernah bisa luntur dengan tuntutan bahwa kita harus cepat. Sehingga yang harus kita lakukan adalah apa? Pastikan hak asasi manusia bagi para pemiliknya dicapai dengan jangka waktu yang cepat. Itu logikanya. Tapi itu kan sulit. Ya, tapi itu kan sulit karena memang membutuhkan waktu yang cepat. Ya. Karena itu seluruh stakeholders, penegak hukum yang ada di sana harus bekerja sama. Dan menurut saya kita juga harus memberikan sedikit ide dan masukan kepada misalnya contoh BPN memang untuk dalam hal ini memang untuk mengeluarkan dokumen-dokumen pertanahan yang valid. Baik. Ini penting sekali karena arahnya ada di sana. Menarik, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini datang berkunjung ke Sulawesi Utara belum lama ini meresmikan salah satu pembangunan kampus Politeknik Pariwisata yang ada. Namun di sela-sela itu ada tuntutan dari masyarakat yang berteriak untuk keadilan itu. Saya minta tanggapan dari Ibu Pinkan dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Ner Falan tadi itu seperti apa? Iya, seperti yang sudah sama-sama kita dengarkan dari Torang P akademisi yang paling top dan paling brilian ini, memang masukannya sungguh hebat dan luar biasa. Patutlah kita untuk
mengacu dari arahan dari torang akademisi Mner Valentino ini, di mana hak asasi manusia itu tentu saja harus diprioritaskan dan harus didudukan ke tempatnya, di mana masyarakat yang terdampak kerugian akibat pembebasan lahan ini harus mendapatkan solusi. Seperti yang terjadi di Kalasei untuk pembangunan Akademi Pariwisata ini. Kan lahan ini sebenarnya kalau saya dengar itu ada sertifikat hak guna yang terbit. Jadi sampai di situ itu belum berarti kepemilikannya sudah sangat kuat dan sudah pasti seperti itu. Di satu sisi lain, masyarakat ini juga masyarakat kecil yang punya juga hak, di mana mereka juga layak untuk dilihat kepemilikannya, ditelusuri seperti apa yang mereka ajukan sampaikan, sehingga mereka juga mendapatkan solusi dan tidak merasa dirugikan. Apalagi sekarang Pak Gubernur sudah sampaikan ya, ayo torang bakubong. Ini kontra semangat bakubong ini kalau malahan petani-petani ini digusur begitu saja. Saya rasa ini harus dikedepankan, memang hak asasi di mana masyarakat yang mengalami kerugian itu harus diberikan juga ruang di mana mereka menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, agar supaya juga baik BPN yang sangat mengetahui benar duduk alas hak ini seperti apa, jangan menyembunyikan ini barang-barang yang untuk kepentingan ya dalam tanda kutip ya. Jadi masyarakat itu harus dinomorsatukan. Kalau misalnya masyarakat bertanya tentang bagaimana alas hak ini, padahal mereka yang bersangkutan, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Tapi yang ada pertanahan ini cenderung dengan berbagai alasan menutupi fakta-fakta yang ada. Nah, itu kan ada tanda tanya besar. Kenapa mereka bersikap seperti itu? Baik, padahal kan masyarakat butuh transparansi dan itu adalah hak mereka. Mereka butuh keadilan. Baik. Namun di sisi lain, Ibu Pinkan, kalau kita melihatkan pemerintah dengan berbagai upaya juga melakukan upaya-upaya jalan keluar agar konflik-konflik tanah di Sulawesi Utara ini tidak terjadi, apalagi untuk infrastruktur yang memang kepentingannya untuk masyarakat Sulawesi Utara. Kalau dari Ibu Jane sendiri menilainya seperti apa? Kalau bagi saya melihat perkara-perkara yang ada, kasus-kasus yang ada ya, terlalu banyak di Sulut ya. Kalau kita lihat sekarang ini sudah bukan zaman kolonial. Jadi kasihan itu warga-warga kecil, masyarakat kecil yang memang adalah hak milik, dan akhirnya karena lembaga-lembaga terkait memilih pemodal atau menyelamatkan pemodal, dan pada akhirnya warga kecil yang sudah tinggal lama di situ dan juga sudah bercocok tanam di situ, dan pada akhirnya diambil tanah itu dengan secara paksa, bahkan kadang juga mereka tidak tahu ternyata tanah itu sudah diambil untuk pembangunan. Ya, jadi saya pikir marilah kita seperti dulu, seperti moto dari Sulawesi Utara, yang mana kita adalah torang semua basudara. Jadi tolong kita duduk bersama untuk mencairkan, untuk mencari keadilan. Supaya dua-dua merasa ada keadilan di sini. Karena kalau saya dengar kemarin itu ada pengalaman di Likupang Timur, juga ada pengalaman juga di Kalasei itu sampai anak-anak menjadi korban. Jadi kalau saya pikir, kalau sampai anak-anak menjadi korban sangat disayangkan, sangat miris. Bagaimana hati nurani kita? Meskipun memang kita ada keperluan untuk mega proyek, tetapi tolonglah warga yang ada di Sulawesi Utara, apalagi yang akan dibeli tanahnya atau ada supaya kita lebih
ada hati nurani supaya mereka mendapatkan keadilan di sini. Baik, Saya Pak Hud, kira tanggapan dari Ibu Pinkan dan Ibu Jen ini senada. Kalau Pak Hud seirama juga atau bagaimana? Ya, jadi begini, timbulnya pengaduan masyarakat itu, saya ingin tegaskan bahwa tidak ada masyarakat yang berteriak dari kekosongan. Kalau dia berteriak soal masalah tanah, berarti kan ada sesuatu yang terancam hilang di sana. Kulturnya terancam hilang, pola pertaniannya bisa diberangus. Jadi begini, sekalipun pemerintah atas nama proyek nasional apapun alasannya, tapi untuk pemenuhan hak asasi manusia yang kulturnya terancam hilang, pola pertaniannya, pola kehidupannya terancam hilang, dia harus punya diskresi di sana. Kalaupun secara legalitas bahwa masyarakat ini cuma memegang surat guna usaha dan dia harus cabut karena pemerintah harus ambil alih, diskresinya apa? Karena ketika dia angkat kaki dari situ hilang semuanya. Ini yang tidak dibuat. Argumen dari penegak hukum dan pemerintah selama ini bahwa itu bukan punya masyarakat. Kalian harus kosongkan. Sudah itu yang kedua, sosialisasi harus jalan. Masyarakat itu kan dikejutkan dengan proyek yang tiba-tiba turun, yang kita sendiri tidak tahu dibahas atau tidak di parlemen, tiba-tiba ada proyek yang akan masuk dan you angkat kaki di situ. Ini kan guncangan. Masyarakat tidak siap mau dikemanakan. Tapi sebenarnya yang paling ideal ya, kalau memang di situ bukan tanahnya masyarakat, tolonglah pemerintah atau itu siapkan diskresinya seperti apa. Mereka-mereka ini mau dipindahkan di mana, sudah itu sosialisasinya harus jauh-jauh hari. Baik, Ibu Pinkan tidak menutup kemungkinan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan pemerintah pusat juga tengah merancang sejumlah pembangunan yang besar di daerah Sulawesi Utara. Kita melihat ini terus berjalan di daerah kita. Lalu apa yang harus dilakukan agar masalah-masalah tanah sengketa lahan ini tidak terjadi lagi ke depan? Kalau dari tanggapan Ibu seperti apa? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pembangunan ini tentu saja sangat baik ya, di mana planning-planning mega-mega proyek ini akan terjadi di bumi Nyiun Melambai ini. Namun kita harus juga mengevaluasi dari kejadian-kejadian yang ada, di mana masih sangat banyak kekurangan, di mana pembebasan lahan untuk pembangunan ring road, tol, yang Akademi Pariwisata ini sangat bermasalah. Sehingga masyarakat harus demo yang berkelanjutan. Sebenarnya kalau pemerintah ada itikat baik untuk benar-benar duduk bersama, berdialog dengan masyarakat, mencarikan solusi agar mereka juga tidak mati. Tidak diambil tanahnya, kemudian tanaman juga hilang, mata pencarian hilang, hal-hal seperti itu. Jadi harus ada perimbangan keadilan, di mana pemberkasan juga untuk pembebasan lahan ini harus benar-benar valid, harus divalidasi, harus diverifikasi. Jangan karena ada campur tangan seperti yang saya sampaikan tadi, dan ini sangat-sangat real ada di tanah kita, di mana banyak mafia-mafia tanah yang sudah juga ikut campur dalam hal pembangunan kita. Yang pasti pembangunan kita ini akan sangat lambat, berjalan di tempat seperti kura-kura. Jadi jangan sampai hal itu terjadi, di mana hanya berorientasi pada anggaran saja, anggaran yang besar ini yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi harus asas manfaat buat masyarakat luas harus dirasakan. Jangan masyarakat yang justru menjadi korban atas mega-mega proyek ini. Dan ini masih sangat-sangat marak terjadi, sementara terjadi. Baik. Ini memang hot issue ya. Sudah 2 kali Bu Pinkan, Ner Valen mengarah kepada mafia tanah begitu. Kalau kita bincang ini terlalu seksi dibincangkan untuk dialog cerdas memilih pada saat ini. Tapi saya ingin Ner memberikan tanggapan terkaitan ini. Seberapa besar peran
mafia tanah yang disebut Ibu tadi untuk Sulawesi Utara? Tentang mafia tanah. Mafia tanah ini akan masuk dalam analisis subjektif. Maksudnya begini, analisis subjektif. Ketika berhadapan dengan perkara ini, kita akan berhadapan pertama dengan objektifnya, objek tanah, bagaimana kita lihat itu, validasi seluruh berkas-berkasnya, dan siapa pemilik yang sebenarnya, histori diangkat, dan lain-lain. Objektif. Subjektif. Subjektif pada saat itu kita berbicara tentang pihak-pihak. Masalahnya, ada pihak yang seharusnya tidak disebut pihak muncul dalam keberpihakan. Yakni ya mafia tanah ini. Mereka seharusnya tidak masuk dalam pihak. Seharusnya tidak ada. Jadi secara logis memang seharusnya mereka tidak ada. Dan dalam konteks bahwa kita buat jika maka. Karena kan penelitian dan fakta harus diangkat ke permukaan. Berapa banyak mafia yang ada di sini. Baru kita bisa bicara tentang how. Nah, jika seandainya tidak ada, at least saya bisa mengatakan kita buat logika jika maka. Jika kita tahu bahwa yang disebut unsur subjektif dalam proses penyelesaian ini adalah pihak-pihak yang terkait, yang seharusnya disebut pihak, maka yang tidak masuk dalam pihak ini seharusnya tak dihitung, tak berperan, irrelevant. Nah, mereka masuk di sana. Mereka yang paling berperan. Mereka yang masuk di sana. Jadi seharusnya tidak ada. Dan kalau seharusnya ada, apa yang harus dilakukan? Sebaiknya siapa yang tidak menghitung mereka itu? Dalam proses penyelesaian perkara tanah ini. Pertama yang saya mau kasih catatan, karena saya sudah mendengarkan dari Ibu Pinkan, Ibu Jane, dan Pak Hud. Saya memberikan konteks tentang hak asasi manusia. Tapi hak asasi manusia tidak boleh dijadikan instrumen untuk menetralkan atau memvalidasi seluruh maksud buruk dari pihak manapun. Hak asasi jangan digunakan. Hak asasi itu dia menempel kepada orang yang seharusnya mempunyainya. Bukan digunakan oleh aparat siapapun. Itu yang pertama. Dan itu pun tidak bisa digunakan oleh pengamat-pengamat, oleh pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai dasar. Nah, yang perlu kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Saudara, tetaplah bersama kami dalam Cerdas Memilih. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes, ta, Mas? Setrong ya, Mak yo. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa, pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini, kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Dialog edukatif dan informatif siap kami hadirkan untuk Anda. Mengupas isu-isu di tengah masyarakat dari berbagai sudut pandang, berimbang dan berkompeten. Kami siap untuk membahas masalah publik demi kepentingan publik. Saksikan Forum Publik setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI, media pemersatu bangsa.
Pak beca jatuh, Bu. Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Fadil ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya Bu, maaf ya, maaf. Tolong itu Bu, jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Ayolah, jalan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Demokrasi cerdas memilih, ayo kita cerdas memilih. Baik, cerdas memilih pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas. Saudara, pada saat ini kita masih berbicara terkait dengan konflik lahan ancam pengembangan wisata yang ada di Sulawesi Utara. Saya kembali ke Mner Valen, silakan Mner. Saya berhenti di masalah hak asasi dan dijadikan sebagai isu. Dia adalah hak yang menempel kepada orang. Oke. Kemudian apa hubungannya dengan mafia? Nah, mafia tanah jelas adalah antitesis dari hak asasi manusia ini. Jadi pada dasarnya dia memang irrelevant. Nah, dalam proses penyelesaian sengketa menurut saya tidak ada batas waktu seharusnya. Sampai keadilan tercapai. Dan kalau seandainya keadilan itu tidak bisa dicapai dengan non-litigasi, maka dia akan memasuki wilayah litigasi. Dan sampai keadilan tercapai di dalam proses litigasi itu. Dan proses litigasi itu kita harus tahu bahwa dia akan berproses terus sampai di inkrah. Nah, kalau dia sampai di inkrah, well then kita terima dalam hal ini. Tapi menurut saya, sebelum kita masuk ke proses ini, ketika pihak-pihak ini bersengketa, kita harus lihat benar wajah pihak-pihak ini. Pertama, wajah rakyat. Jelas mereka kan yang paling terkena imbasnya. Ya. Tapi minta maaf, siapapun rakyatnya. Kita harus bersihkan dulu. Seberapa benar masyarakat ini kita bisa berikan bahwa dia mempunyai benevolensia yang bisa kita percaya. Benevolensia itu kehendak yang tulus, kehendak yang baik. Masyarakat pun ini perlu ditapis. Mana masyarakat yang benar menempel terhadap dirinya hak asasi dan mana yang dipergunakan. Kita harus pisah. Satu, pemerintah daerah, baik legislatif maupun eksekutif yang menjadi pihak yang lain misalnya. Well then, itu pun harus dipisah. Mana yang benevolensianya kelihatan dan kita memang harus cek. Dan dalam proses penyelesaian sengketa kan ada subjektif dan objektif. Ini masuk di wilayah subjektif. Memastikan bahwa dia mempunyai tekad tulus. Dan itu yang sudah disebutkan tadi tentang hati nurani. Ini harus dicek. Memang paling sulit karena ini intangible. Tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat. Tapi justru inilah prosesnya. Justru inilah yang harus dikejar. Karena ketika kita berada di wilayah ini, kan kita tidak bisa langsung membedakan mana gandum, mana ilalang. Well then, ketajaman mata hati kita harus memastikan itu. Memang ini kelihatan sangat-sangat idealis. Ya. Tapi berbicara tentang hak asasi manusia, dia tidak pernah turun dari idealisme. Baik, terima kasih. Mner Valen, saya ke Ibu Pinkan. Bu, kita pada tahap pemilihan umum di 2023 ini, nanti 2024 masyarakat akan memilih. Kalau kita berbicara tentang konteks perwakilan rakyat begitu, jika Ibu diberikan kesempatan untuk hal tersebut, apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat? Ya, kita sebagai peran legislatif atau eksekutif. Jadi kalau memang kita duduk dalam pemerintahan, ya kan, ketika kita dipilih menjadi pemimpin rakyat, kita harus
membuat sesuatu terobosan, menyikat hal-hal yang menyimpang yang selama ini terjadi. Karena kita semua sudah tahu bahwa pemerintahan sekarang ini banyak yang sistem korup. Maka dari itu timbullah permasalahan yang sudah kita bicarakan ini. Jadi harus ada good intention ya, itikat yang baik seperti yang Pak Valentino sampaikan, bahwa kita harus bekerja dengan hati nurani, di mana kita mengedepankan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Kasihan mereka Pak. Apabila mereka terus-menerus jadi korban, di mana pembangunan yang memakai anggaran begitu besar, yang mengambil keuntungan hanya mereka-mereka yang duduk di bagian memproses pembangunan ini. Sementara pembangunan ini sendiri tidak berjalan semestinya seperti yang diharapkan. Jadi harus ada good political will untuk good governance and clean governance. Baik, Pak Hud, kalau kita melihat ketika berbicara tentang sengketa lahan, ada masyarakat yang tertindas, tadi kita sudah banyak berbincang. Namun kalau kita melihat ketika masyarakat mengadu, jarang ada anggota legislatif yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin masyarakat yang datang ke gedung DPRD untuk mengadu sesuatu begitu. Kalau bisa dipercayakan masyarakat, Pak, sebaiknya apa yang bisa dilakukan legislatif, Pak? Jadi begini, kultur politik kita di daerah, termasuk di pusat itu, legislatornya, bahkan kandidat politisinya yang belum menjadi legislatif, diarahkan untuk takut terhadap ketua partainya, takut terhadap pemegang kekuasaan. Sementara hakikatnya bahwa forum parlemen itu kan ruang masyarakat mengadu dan kita berdialog untuk menemukan solusi di sana apa. Selama ini yang terjadi, masyarakat datang, anggota dewannya, aduh sorry ini saya mau tabrak sama pimpinan saya, ketua partai saya. Jadi iklim ini yang tidak dibangun. Semua yang datang ke parlemen sudah pulang saja. Yang kedua, ada anggapan bahwa konflik pertahanan adalah ranah hukum, bukan di tempat kita di parlemen. Sehingga masyarakat dibiarkan berjuang sendiri dari tingkat kelurahan sampai ke BPN, naik ke penyidikan, ke PT UN atau pengadilan negeri, dan tidak tahu arahnya tuntasnya di mana. Itu iklim yang menurut saya itu memang sulit dibangun. Karena apa? Ada prinsip sekarang begini. Periode kemarin itu terkenal dengan terminologi sinergitas. Wah, kamu di DPR nggak usah ungkit-ungkit ini, tidak sinergi dengan ketua partaimu. Akhirnya apa? Tugas saya sebagai legislator, fungsi saya tidak jalan karena ketakutan-ketakutan seperti ini. Jadi parlemen tidak lagi menjadi ruang orang berdebat untuk menemukan satu produk legislasi yang bisa diterima di masyarakat atau memecahkan persoalan masyarakat. Pak Hud, kita berbincang jika nanti Pak Hud dipercayakan oleh masyarakat, apakah bisa menabrak aturan dari partai politik, atau Pak Hud sebagai anggota legislatif itu punya program, punya hal-hal yang tentu menguntungkan masyarakat Sulawesi Utara? Jadi begini, sesuatu yang bersifat hukum, seorang legislator dia akan menemukan, wah, walaupun saya bukan aparat penegak hukum, tapi kita punya membawa serta fungsi advokasi. Bagaimana mengundang, lurahnya diundang, kepala desanya diundang, BPN diundang, tolong dong, walaupun kalian bukan mitra kerja kita, karena institusi vertikal, sekarang kita bangun komunikasi di sini. Pecahkan di sini, baru melahirkan rekomendasi di situ. Tapi kan iklim ini yang sulit dibangun selama ini. Nah, kita sebagai, itulah menjadi alasan saya kenapa diajak oleh Partai Garuda. Saya pikir partai ini walaupun baru tapi belum terkontaminasi dengan intrik-intrik yang lain. Baik, saya beralih ke Ibu Jain. Bu Jain, senada dengan apa yang disampaikan Pak Hud tadi, bagaimana jika nanti dipercayakan oleh masyarakat, tidak hanya sengketa lahan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita terlalu kompleks untuk masalah kita di Sulawesi Utara.
seperti apa? Ada aturan dari partai politik, tetapi juga Ibu Jane juga sebagai wakil rakyat jika nantinya dipercayakan oleh masyarakat punya program tersendiri sesuai dengan janji kepada masyarakat, bagaimana berada di tengah masyarakat sebagai bagaimana fungsinya dari anggota legislatif itu, Bu? Bagaimana, Bu? Saya pikir kalau masalah tanah tadi, sistemnya yang harus dirubah. Dan kemudian saya akan mengambil moto atau bahasa dari sejarah. Kita harus mengingat sejarah dari Bung Karno, yaitu tanah adalah milik mereka yang benar-benar menggarap tanah itu. Tanah bukan milik mereka yang duduk ongkang kaki saja, lalu mengambil untung dari keringat mereka yang mengelola tanah itu. Dan tentunya haram hukumnya di tanah yang kaya ada orang yang miskin. Itu saja tentu dari saya. Oke, baik. Kalau silakan, Bu. Iya, ini semuanya pertanyaan tadi harus dipertajam. Tadi mungkin menyangkut peran saya sebagai legislator. Ya, saya sebenarnya kan sudah pernah berkiprah di perwakilan rakyat. Jadi memang seperti kata Pak Kamrin tadi, bahwa kita di dalam institusi DPRD ini memang terjadi dilema sometimes. Jadi kita harus mempentingkan kepentingan rakyat, di satu sisi kita juga akan bertabrakan dengan pimpinan kita. Namun begitu, we have to push to the limit. Orang harus think out of the box dan berpikir untuk sesuai dengan komitmen kita, sumpah janji kita, apapun yang akan menjadi konsekuensi nanti. Selama ini itu yang Ibu Pinkan lakukan? Iya, saya sudah melakukan itu, sehingga ketika saya berbicara terlalu luas atau terlalu ekstrim, karena memang menyangkut kepentingan rakyat harus seperti itu, namanya juga perjuangan. Sampai wartawan sendiri bertanya kepada saya, Ibu ini persoalannya seperti apa? Namun kalau Ibu sampaikan yang ya kita sudah tahu ya, titik dari ya point of view Ibu bahwa benar-benar untuk berjuang itu. Baik. Namun pasti ketuanya akan marah ya. Mereka sendiri yang pasti akan dimarahi ya. Baik. Namun saya selalu kebanyakan menabrak juga aturan itu. Baik. Saya ke Ner, silakan tanggapi ini, waktu kita singkat. Terakhir, Ner. Boleh kasih naik sampai ke debat. Karena menurut saya yang saya dengar ini all too common. Yang akan keluar dari siapa yang akan maju, kan begitu. Jadi terlalu common. Dalam arti begini, berani melawan menabrak pimpinan partai, berani memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi kepentingan publik, berani dari Ibu Pinkan untuk memang raise the bar, think out the box. Atau ketika jadi, well then, pertama, yang seharusnya dibuat, misalnya memberikan waktu, advokasi, dan lain-lain, itu justru tidak dilaksanakan. Karena apa? Justru ketika misalnya dilihat terjadi kasus begini, yang langsung dipihaki adalah misalnya contoh, rakyat. Tanpa benar-benar menyortil dulu tentang masalah hak asasi dan benevolensia tadi. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah bisa jadi kita menggunakan itu sebagai isu yang seksi, meningkatkan elektabilitas kita. Menurut saya, kita harus lebih tajam. Baik, terima kasih Mner. Dialog kita sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih Ibu Teresia Pinkanua. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Ibu Jane Arlin sudah hadir, dan juga Pak Arsenius Hut Kamrin, jurnalis senior. Terima kasih Dr. Valentino Lumowa, SSMA. Terima kasih sudah berdialog. Saya merasa kita bisa melanjutkan dialog yang sama di waktu yang akan mendatang. Terima kasih atas kehadirannya, dan saudara terima kasih sudah menyaksikan Cerdas Memilih, pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas. Saya Riki Gerungan, terima kasih dan sampai jumpa. Kepadamu begitu dalam.